Dulu pas pertama kali launching, HP ini tuh harganya di atas 10 juta. Sekarang harganya turun drastis jauh jadi sekitar 5,996 jutaan aja. Dan aku tertarik buat nyobain. Dari pertama kali aku megang smartphone itu sekitar kelas 3 SMP. Smartphone pertamaku itu adalah Samsung Galaxy yang 1 kalau nggak salah. Dan dari waktu itu, dari kelas 3 SMP, aku bener-bener cuman pakai Android aja. Aku nggak pernah pakai Windows Phone, nggak pernah pakai yang Nokia, terus yang lainnya, yang BlackBerry atau yang lainnya. Aku bener-bener cuman pakai Android aja. Dan sampai beberapa waktu yang lalu pun aku masih pakai Android dan ya udah lumayan bagus. Ini adalah Samsung Galaxy Note 9. Cuman makin kesini kok kayaknya banyak juga yang request aku bikin konten-konten tutorial seputar iPhone. Dari mulai cara rekaman iPhone, aplikasi-aplikasi yang ada di iPhone dan sebagainya. Jadinya aku memutuskan untuk beli iPhone 7 Plus yang Jet Black 128 GB. Kita awali dulu videonya dari unboxing. Tapi sebelum unboxing, intro dulu deh. Dulu ngirim HP kayak gini tuh harus di packing kayu gitu. Zaman sekarang mah nggak usah, nggak perlu packing kayuan, aman. Insya Allah. Nggak tahu kalau isinya aman atau nggak. Semoga sih nggak masalah ya. Ini aku belinya di Tokopedia. Harganya 5.999.000. Aku belinya di nanti aku taruh linknya di description box aja deh. Ini adalah iPhone 7 Plus 128 GB. Ini pertama kalinya aku beli iPhone, pertama kalinya aku akan pakai iPhone. Ini adalah iPhone 7 Plus yang matte black ya. Kemudian variannya 128 GB. Ini masih segel, garansi resmi dari PT Era Jaya Swasembada. Sayang pas aku syuting ini tuh kamera yang satunya lagi di bawah holis, jadi aku nggak bisa dual kamera gitu. Ini aku tunjukin dari atas aja ya. Lihat tuh HP-nya. Ulala. Mantep banget guys. Ini kita sampingin dulu. Di sini kita lihat ada selamat datang di iPhone. Kemudian ada welcome to iPhone. Kemudian di sini ada SIM ejector. Terus di sini ada tuh udah kelihatan dikit. Sini ada keselamatan kerja. Terus di sini dalam bahasa Inggris. Terus yang terakhir nih, ini masih ada dalam bahasa apa nih? Garansi. Ini ada kartu garansi. Dan yang terakhir nih, yang paling ditunggu-tunggu, stiker Apple dong. Padahal stiker doang ya. Cuman kayak rasanya tuh gimana gitu. Aku masukin aja, karena belum mau aku pakai, belum ada mobil yang buat ditempel. Nggak tahu mau ditempel kemana juga. Karena ini iPhone pertamaku, jadi aku akan sangat menyayangi packagingnya. Aku akan balikin lagi ke posisi awal. Siapa tahu nanti mau dijual biar tetap rapih. Ya ini masih rapi. Kemudian di dalam paket penjualannya di sini kita dapat ini ya. Yang pertama ini dulu deh. Ini adaptor aslinya 5 watt 1 ampere ya. Nggak fast charging. Mungkin aku bakalan cari adapter lain. Kemudian di sini kita dapat ini headset tapi yang masih pakai kabel. Ini masih pakai kabel. Ini pakainya udah lightning ya. Bukan pakai jack 3,5 mm lagi, karena ini adalah iPhone yang nggak ada jack 3,5 mm nya. Kemudian di sini ada kabel lightning. Standar lah ya isinya, gitu aja. Langsung aja kita menuju ke HP-nya. Sensasinya nih, pertama, mantep banget dan lumayan tipis juga ternyata ya. Aku norak banget nih. Yuk kita kletek aja dulu. Ini cara mengkleteknya adalah peel off ke depan dulu nih, kayak gini nih. Biasa aja sih sebenarnya ngeletek plastik kayak gini, cuman ya namanya aja barang pertama kali, jadi kan lihat guys, kinyis-kinyis banget sampai kamera atasku kelihatan tuh. Kinyis-kinyis sekali. Dan dia sangat ini ya, sangat menempel sidik jari banget nih, kalian bisa lihat. Nggak tahu kelihatan nggak sih di kamera. Dan mungkin aku bakalan main-main dulu sama HP-nya. Nanti kita lanjutin videonya setelah aku main-main dan setting-setting segala macamnya. Nah ini tuh udah beberapa hari setelah aku unboxing tadi.
Jadi aku udah nyoba iPhone ini selama beberapa hari. Impresi pertamaku nih, ini belum review ya. Ini baru impresi awal aja karena aku belum ada seminggu mungkin pakai iPhone ini. Waktu pertama kali kulihat dirimu. Waktu pertama kali aku pakai iPhone ini, pertama excited tentu aja karena ya barang baru pasti excited lah. Tapi setelah beberapa hari make, kayaknya aku belum nemu nyamannya pakai iPhone. Salah satu kendalaku sampai sekarang nih, kenapa aku belum nyaman pakai iPhone, karena pas aku mau mindahin WA yang ada di HP Android ini, mau dipindah ke sini, itu nggak bisa ternyata. Karena di Android itu kan WA-nya nyimpen di cloud-nya Google, yaitu Google Drive. Dan kalau iPhone itu nyimpennya kan di iCloud. Jadi itu nggak sinkron. Aku masih nyari cara yang praktis, yang simpel buat mindahin semua chat-chat yang ada di HP ini, di HP Android ke iPhone. Buat kalian yang tahu dan caranya gampang, jangan yang ribet-ribet deh. Coba deh kasih link referensi, atau kalian yang punya pengalaman silakan jelasin pengalaman kalian gimana caranya di kolom komentar ya. Karena aku pengen nyoba iPhone ini aku jadiin daily driver utama untuk sehari-hari. Jadi sekarang iPhone ini baru aku pakai buat Instagram, email, dan game aja PUBG. Aku juga install Spotify sih. Udah buat musikan juga enak. Dan aku juga pakai kameranya beberapa hari kemarin, beberapa hari belakangan ini. Kalau kalian lihat storyku di Instagram, buat yang belum follow silahkan follow, ada di sebelah. Terserah Holis lah mau naruhnya di mana. Buat kalian yang belum follow Instagramku, silahkan follow Instagramku dulu. Beberapa waktu yang lalu tuh aku bikin story pakai iPhone 7 Plus ini. Dan aku juga udah bikin beberapa video, beberapa foto pakai iPhone ini. Mending aku tunjukin dulu deh ke kalian. Nah, menurutku dari hasil-hasil foto itu masih terkesan biasa aja. Karena aku juga sebelumnya udah pakai flagship dari Samsung. Jadi ya kameranya mungkin nggak begitu kerasa perbedaannya lah. Nggak begitu jauh perbedaannya gitu. Cuman paling kerasa tuh ketika dipakai buat story Instagram. Biasanya kalau aku punya foto sebagus apapun, sebening apapun, kalaupun ngambil gambarnya tuh pakai kamera profesional, kamera DSLR, pas aku upload story-nya pakai HP Android, itu jadi kayak pecah aja gitu. Dan beda pas aku uploadnya pakai iPhone, itu kerasa tetap jelas, tetap bening, dan ya bagus aja gitu dipakai buat status. Dan baru kemarin juga aku belanja baju, kemudian pas nyoba bajunya tuh ya seperti orang-orang pada umumnya, selfie, dan tapi pakai kamera belakang di depan kaca. Jadi biar logo Apple-nya tuh kelihatan. Ya kira-kira kayak gini deh foto-fotonya. Cuman aku nggak begitu jago sih selfie, dan kayak gimana gitu gayanya aku juga nggak tahu. Tapi perlu aku akui juga tingkat kepedeannya tuh lebih tinggi ketika aku pakai iPhone. Walaupun nih harga dari Samsung Galaxy Note 9 ku ini jauh lebih mahal ya. iPhone 7 Plus ini aku beli di harga 599, 6 jutaan. Aku belinya di iBox, garansi resmi, ini baru. Karena sekarang kan harganya udah turun tuh. Dan dibandingin sama
secondnya Samsung Galaxy Note 9 aja tuh masih lebih mahal Galaxy Note 9. Tapi pas aku pakai buat jalan-jalan tuh aku ngerasa lebih pede pas bawa iPhone ini. Nggak tahu kenapa, pride-nya tuh beda aja gitu. Walaupun secara spesifikasi nggak lebih tinggi juga, secara layarnya sih yang paling kerasa nih. Mungkin aku bakalan bikin video perbandingan khusus aja yang lebih mendetail ya. Tapi secara sekilas aja nih, kalian bisa lihat perbandingan layarnya tuh dia lebih lebar dan dia nih notch-nya, bukan notch sih, ini apa? Dagunya. Ini atas bawahnya masih tebel banget. Di tahun 2020 pakai HP dengan atas yang setebel ini tuh agak gimana gitu. Karena aku udah biasa pakai. Ini yang Samsung Galaxy Note 9 tipis banget. Bener-bener tipis banget. Pas pakai iPhone tuh kerasa sempit. Terutama pas aku cobain buat main PUBG. Aku nggak nyaman banget main PUBG di HP iPhone ini. Kerasanya tuh kecil banget. Buat mencetnya tuh kecil banget. Apalagi kalau kalian udah nonton videoku sebelumnya yang review ini, Samsung Tab S6 ini, dia layarnya kan gede banget. Bandingin sama, ya nggak dibandingin sama iPhone juga sih. Cuman akunya tuh udah terbiasa main pakai Tab S6 ini. Jadi kerasa kecil banget. Kalau di Note 9 pun walaupun kecil tapi dia layarnya tuh masih luas ya. iPhone tuh bener-bener layarnya kecil banget. Jadi walaupun aku nggak ada tablet ini, aku bakalan tetap ngerasa kekecilan aja di sini. Kayak kecil banget gitu. Lihatnya tuh susah. Padahal awal aku main PUBG tuh mainnya di HP ya. Tapi emang ini masalah tabletnya sih. Kalau kalian udah pernah main PUBG di tablet, pasti kalian males buat main di HP lagi karena kerasanya kecil banget. Kemudian kelemahan selanjutnya dari iPhone 7 Plus ini, dia nggak ada colokan buat headset. Ini adalah HP pertama iPhone. Dulu kan pas pertama kali launching pun cukup geger ya, dia HP yang nggak ada colokan headsetnya. Jadi dia cukup berani dulu. Kalau ininya pakai USB Type-C, kalau portnya pakai USB Type-C mungkin masih bisa dimaafkan. Karena USB Type-C itu kan universal banget. Dia masih pakai Lightning, tapi nggak ada colokan headsetnya. Untung sih di paket penjualannya masih dikasih headset yang udah tipenya Lightning kayak gini ya. Jadi kita nggak perlu ribet nyari headset lagi lah. Cuman kalau ini sampai rusak, hilang atau putus, itu kan repot, nyarinya lagi repot. Nggak bisa pakai headset abal-abal yang colokannya 3,5 mm. Dan kita juga nggak bisa dengan mudah pakai clip on. Buat kalian yang nggak tahu tentang clip on, jadi clip on tuh mikrofon kayak gini nih. Itu ada yang bisa dicolokin langsung ke HP. Biasanya bisa langsung dicolokin tuh, tapi ketika nggak ada colokan 3,5 mm-nya, nggak ada colokan headsetnya, kita butuh pakai adapter lagi. Dan itu lumayan ribet sih. Tapi tenang aja, aku tahu kalau banyak dari subscriberku tuh nonton aku karena nonton review mic dan produksi video pakai HP, pakai kamera gitu. Tutorial produksi video lah. Tenang aja, nanti aku bakalan review mikrofon yang tipenya tuh Lightning. Mikrofonnya sih udah ada, nanti kita tinggal tunggu waktu aja aku kapan bisa ngetesnya. Nanti kita coba review mikrofon yang udah pakai Lightning gini. Ada juga sih yang mikrofon wireless yang tipenya Lightning. Yang Komika kemarin aku review pun ada yang tipenya Lightning. Nanti coba aku kontak Komikanya lagi, siapa tahu nanti dapat produk sampelnya supaya aku bisa nyoba mikrofon wirelessnya di sini ya. Terus tujuan utama aku beli iPhone ini selain aku pengen nyoba, aku juga pengen bikin tutorial-tutorial tentang iPhone. Karena banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita ulas, bisa kita review, bisa kita bikinin tutorialnya supaya lebih fair aja lah. Nanti ada yang Android, ada yang iPhone. Kemungkinan sih nanti mau digarap Weni ya untuk yang iPhone ini, cuman masih nggak tahu. Nanti ini masih belum jelas dia mau lanjut nge-host di sini atau enggak. Ya kira-kira begitulah impresi awalku ketika pakai iPhone 7 Plus ini. Aku belum bisa ngomong banyak ya. Kalau dari segi baterainya, aku pakai beberapa hari, menurutku karena ini bukan daily driver utama, masih terbilang cukup irit sih. Nggak tahu kalau nanti udah dipakai buat ngegame, dipakai buat chatting yang full, sosial medianya full di iPhone ini doang, mungkin aku butuh power bank. Kemudian aku juga masih perlu banyak pembiasaan, terutama untuk navigasinya. Aku belum terbiasa kalau mau buka recent aplikasi itu harus ditekan 2 kali. Aku belum biasa kalau mau nyalain tuh cukup ditekan aja kayak gini. Aku belum biasa juga kalau mau back itu backnya ada di layar, nggak di sini. Masih agak canggung, jadi mungkin aku mau pembiasaan dulu lebih lama lagi. Sambil nunggu aku pembiasaan iPhone ini, aku juga mau denger feedback kalian. Kalian mau nanya-nanya apa seputar iPhone? Nanti coba aku bikin video tentang iPhone ini, dari mulai tutorial menggunakannya mungkin kalau ada yang butuh, atau mau di-reviewin aplikasi-aplikasi apa yang ada di iPhone. Silahkan aja kalian request di kolom komentar, nanti aku bakalan coba bikinin videonya buat kalian. Untuk storage-nya ini kan aku pakai yang 128GB ya. Menurutku 128GB tuh masih gede banget ya. Karena
sebagian besar aktivitasku juga ke-share di sini, kesimpan di sini. Jadi nggak semuanya aku simpen di sini. Jadi mungkin 128 GB tuh masih terlalu gede juga buat aku sih. Cuman mungkin kalau kalian jadiin iPhone ini sebagai HP utama kalian buat kerja utama gitu, 128 GB tuh cukup lah. Mungkin akan bisa dibilang berlebih tuh 256 atau 512 tuh udah berlebihan menurutku sih. 128 GB tuh sweet spot lah. Masih cukup buat dipakai kerja, buat dipakai hiburan gitu-gitu, buat install aplikasi banyak juga masih oke sih. Soal aplikasinya juga aku belum bisa move on dari aplikasi-aplikasi Android, kayak aku masih pakai Google Doc, kemudian Google Task, Google Calendar, Gmail gitu-gitu. Aku masih, ya Gmail semua orang juga pakai kali ya. Aku belum nemu aplikasi-aplikasi iPhone, aku belum nyaman pakai aplikasi-aplikasi yang emang didesain untuk iPhone ya. Jadi mungkin harus pembiasaan juga. Salah satu yang aku suka dari iPhone itu dia pas pertama kali datang udah ada aplikasi-aplikasi standar ya. Hampir semua orang bisa pakai iPhone sih, karena di sini ada mail, ada FaceTime, ada Maps, ada saham. Buat yang main saham juga ada saham, ada podcast, ada Apple TV. Dia juga udah ada aplikasi video editornya. Kalau di Android kayaknya kan nggak ada ya yang bundling gitu. Dia udah bundling iMovie. Kemudian di sini juga udah ada Keynote. Keynote tuh semacam apa ya? PowerPoint kayaknya. Semacam PowerPoint gitu. Semua kebutuhan-kebutuhan standar tuh udah tercover di sini sih. Dan ada juga GarageBand. Ini buat bikin musik. Jadi ya udah tinggal make aja gitu. Nggak perlu install aplikasi lagi sebenarnya sih. Kebutuhan-kebutuhan dasar tuh udah ada lah di sini. Dan kemudian katanya sih kalau Android itu lebih gampang kena virus, dan kalau iPhone tuh lebih susah kena virusnya gitu. Kelihatannya sih emang iya, karena aplikasinya kan bener-bener dikontrol sama Apple-nya sendiri ya. Kayaknya sepanjang aku pakai HP ini tuh lebih banyak keluhannya dibanding aku terbantu sama HP ini gitu. Kalau di Android itu sekarang kebanyakan SIM card-nya ada 2 dan dia masih bisa pakai memory card. Kalau iPhone tuh cuman bisa pakai 1 SIM dan nggak bisa nambah memory card. Tapi ini untuk iPhone 7 Plus ini aku suka di sini ada tombol senyap, tombol apa ya? Tombol do not disturb. Jadi kalau kita lagi meeting atau lagi nggak bisa diganggu gitu ya, ini tinggal kita ceklekin aja nih. Set, dan dia bakalan otomatis mute walaupun ada panggilan, ada chat gitu, nggak bakalan bunyi, nggak bakalan ada yang ngeganggu gitulah. Praktis banget sih. Kalau udah siap tinggal digini lagi, jadi nggak perlu pencet-pencet. Misal lagi meeting, atau mungkin kalian lagi pacaran, terus selingkuhan kalian nelpon, tuh kan kalian tinggal cedik gitu aja, aman. Cuman jangan selingkuh, nggak boleh ya. Overall sampai sekarang ya aku masih cukup excited untuk nerusin review-review iPhone kayak gini. Cuman untuk daily driver utama kayaknya belum bisa menggantikan posisi Android di hatiku sih, karena udah terlalu melekat gitu. Kayaknya segitu aja pembahasanku tentang iPhone ini. Mungkin aku bakalan lanjutin di video-video selanjutnya sesuai request kalian di komentar itu. Ya udah segitu aja video kali ini, semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Matur nuwun.